seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 378 juta dolar, kalau nggak salah itu ada catatannya, betul ya, 300 miliar dolar. Dengan kondisi seperti ini maka akan terjadi kerugian. Tapi ini hasil penelitian kami bersama-sama dengan teman-teman yang sudah kami lakukan. Banyak sekali di Pantura Jawa ini yang perlu dilindungi. Bukan hanya saja penduduk, di samping penduduk 17-20 juta jiwa kita harus lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional yang ada di Pantura Jawa ini lebih kurang sekitar 378 juta dolar, kalau nggak salah itu ada catatannya, betul ya, 300 miliar dolar. Dengan kondisi seperti ini maka akan terjadi kerugian. Contoh misalkan instansi pemerintah, contoh misalkan pabrik, contoh misalkan KEK, contoh misalkan railway, contoh misalkan di situ ada rumah sakit, contoh lagi kantor-kantor swasta ataupun pabrik-pabrik yang sudah berdiri mulai zaman Belanda. Contoh lagi kota-kota, contoh Semarang Bapak, terjadi land subsidence. Sudah Semarang land subsidence juga terjadi lagi lapangan terbang, juga terjadi penurunan. Ini salah satu dua contoh. Contoh lagi daerah Miyung, Sayung, daerah Sayung, Semarang, Demak sana, itu terjadi penurunan juga dan terjadi banjirop. Ini salah satu contoh di Semarang. Di Semarang ini terjadi penurunan sekitar 4, 5 sampai 6, 7 cm dan hari ini bertambah lagi. Untung saja ditambah kan pompa-pompa untuk mengeluarkan, ini lapangan terbang ya, untuk mengeluarkan air yang ada di dalamnya. Ini hasil penelitian. Nah, dengan kondisi seperti ini maka kami terus terang melihat dibutuhkan proteksi, dibutuhkan perlindungan ke depan dalam waktu singkat. Terus jaraknya berapa Pak? Nah, pembangunannya atau mulai dari pantai utara di sebelah barat di Jawa Barat dari Banten sampai dengan Gresik lebih kurang sekitar 535 km. Ini tidak singkat, tidak pendek dan tidak panjang juga. Namun demikian, kondisi ini merupakan salah satu yang dibutuhkan. Bagaimana pembangunannya? Pembangunannya bertahap nanti kita lihat. Bagaimana ekspertisnya sedang dilibatkan semua untuk penelitian, untuk pendalaman kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya. Dengan jumlah 535 km ini lebih kurang, ini tentunya dibagi dalam tahapan. Yang terdampak terlebih dahulu, seperti misalkan jumlahnya besar, Jakarta dan Jawa Tengah, sekitar Kendal, Semarang, Demak. Itu daerah-daerah yang sangat rawan. Ini kita lakukan intervensi terlebih dahulu untuk dilakukan mitigasi, dilakukan penelitian secara cepat dan simultan. Dengan kondisi seperti ini maka kami sudah melakukan tahapan-tahapan itu. Dan kami bertemu Gubernur BI Jumat pekan lalu untuk konsolidasi kebijakan. Penempatan 200 triliun saat jatuh tempo di 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang 6 bulan ke depan. Jadi bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar. Boleh gitu ya? Kami mengharapkan bank lebih bersemangat mencari debitur tentunya dengan tetap menjalankan prinsip kehati-hatian. Jadi kan jangan banyak orang itu, Maret habis, apakah banknya akan kehilangan likuiditas karena uangnya ditarik pemerintah. Dengan pernyataan barusan saya tegaskan bahwa hal itu tidak akan terjadi. Kami akan evaluasi kembali September nanti, 6 bulan setelah perpanjangan. Harapannya ekonomi sudah semakin bergerak lebih tinggi, berbagai program prioritas pemerintah semakin terlihat hasilnya, dan antara sudah semakin berperan dan dana non-residen sudah semakin banyak masuk ke Indonesia dengan kinerja ekonomi dan kepercayaan Indonesia yang terus membaik. Teman-teman media sekalian, berikutnya. Aktivitas ekonomi dan optimisme masyarakat hingga awal tahun 2026 tetap terjaga positif. Manufaktur menunjukkan ekspansi selama 6 bulan berturut-turut. Ini mencerminkan kuatnya permintaan domestik
dan lihat PMI-nya 6 bulan berturut naik terus ya, lebih malah. Indeks penjualan retail juga terus menguat yang kiri bawah. Ini menandakan konsumsi rumah tangga tetap solid sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan. Ini menggambarkan adanya betul-betul perbaikan di masyarakat. Ini bukan kata saya, bukan kata pemerintah, ini berdasarkan suatu indeks yang disurvei dari besaran-besaran yang ekonomi yang di masyarakat. Di sisi persepsi keyakinan konsumen terhadap pemerintah juga berada di level yang amat tinggi. Ini menjadi modal yang kuat untuk menciptakan aktivitas ekonomi yang didukung optimisme terhadap masa depan tata kelola ekonomi Indonesia. Kalau Anda lihat yang kanan atas, kita pakai yang IKKP yang ada base yang kuningnya tuh, sekarang di posisi 117. Itu artinya kepercayaan pemerintah berada di level yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Saya bilang level tertinggi sekarang. Jadi kepercayaan pemerintah tinggi sehingga stabilitas sosial politik juga akan terus terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Jadi secara keseluruhan berbagai indikator ini memberi konfirmasi bahwa fondasi permintaan domestik tetap kokoh. Ini memberi ruang yang kuat bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh terus secara berkelanjutan di tengah dinamika global. Jadi kelihatannya betul ekonomi kita sudah berbalik arah dan di triwulan keempat dan triwulan triwulan 1 kedua akan terus tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ekonomi 2025 akan dipertahankan momentumnya untuk pertumbuhan lebih tinggi lagi di tahun 2026. Proyeksi pertumbuhan Q1 2026 mencapai sekitar 5,5 sampai 6% dan full year 2026 kalau di APBN kan 5,4%, tapi kita akan dorong ke arah 6% juga. Pemerintah memastikan belanja negara optimal, realisasi belanja Q1 2026 ditargetkan mencapai 809 triliun rupiah. Percepatan progres MBG, pembayaran THR, ASN, TNI Polri, program penanganan bencana Sumatera, serta paket stimulus Q1 akan dilakukan. Saya harap itu akan atau dipastikan itu akan mendorong ekonomi di triwulan pertama tahun 2026 ini. Konsumsi dan investasi diperkuat melalui pembangunan 30.000 KDMP, Korporasi Desa Merah Putih ya, sebesar 90 triliun rupiah. Juga pembangunan renovasi perumahan sebesar 20 triliun rupiah, serta groundbreaking proyek hilirisasi dan antara senilai $7 miliar setara dengan 110 triliun rupiah.